kalau emang mau dilepas. Bener, kayak kita melihat, oke lah gore-nya dilepas, tapi kayaknya gore-nya baik-baik saja tuh di belakang. Oh, tadi ada juga kan sebenarnya untuk Lagi ya expanding. iya. Iya Buset sih. 4 kali nih expanding. Expanding River lagi. Suruh gelut deh. Di total 1. Si Marcel gue masih sama. Tail's been itching for a real fight. Oke. Rhea Harley. Masih sama ya. Who said there are no yeah. shortcuts in life? I literally invented Oke, one. di sini seharusnya ada perubahan ya. Bukan Chusin ya. Ambil Pove-nya. Itu dia Pove. Karena trade mid lane kan kalau memang nantinya dari Navi ambil Chusin, boardnya bisa mereka pakai. Tuh. Dan mereka bisa ambil Gord di atas ya berarti ya. Iya. Buat RRQ. Oke. Tuh kalau memang mereka ada Gord nih kalau mau ngebawain. Dan Pove yang pindah nih, Pove lumayan merepotkan. Benar. Kalau Harit mau dipakai, Pove bakal bisa ngejar. Leomord mau dipakai, Pove juga bakal bisa ngunci. Bisa menjawab lah ya. Yap. Oke. Tapi kayaknya tetap sih. Harit ini masih too strong kayaknya buat Ya. dilepasin. Kayak Sayang oke. aja ya. Iya. Chusin. Tapi enggak, ternyata pindah haluan nih. Rencana seperti apa lagi yang akan dibawa oleh Navi dengan adanya Chusin dan juga Claude. Ya berarti Leo Harit bisa dipakai sekarang nih kalau mau. Ada Leo, ada Suyo. Tinggal pilih mau yang mana. Kayaknya kalau Super Ken, Suyo sih. Suyo ya. Yap. Walaupun sekarang kayak Leomord masih punya win rate yang lebih oke nggak sih dibanding Suyo? Atau lebih di Prayo lah kira-kira ini dibanding Suyo. Iya. Kalau untuk Prayonya. Iya, nomor 1 kan tetap Harley nih, jungle. Iya. Sisanya nih berjuang nih. Iya. Leo, Suyo, Guinevere. Guinevere ya. Oh, Masih ada ikutan juga. tuh 3 tuh. Suyo tapi ya, Suyo Harit. Harit juga. Ya. Nah, Oke, ini udah gak ada Gord nih ya, lumayan aman sebenarnya buat Navi. Iya. Kalau mereka pakai hero tebal pun bisa. kalau Khalid gimana? Khalid sekarang? Iya, buat Chusin Khalid. Boleh banget ya, Chusin Khalid, Chusin Hylos. Hylos ya, bagus. Yap, bisa pegangin ya. Ya. Oke, sebenarnya masih banyak karena kalau ngelihat dari pattern di game yang pertama, hero-nya Andoryu di pick di sini kan. Sebelum nanti di ban, Leomordnya juga masih available nih. Iya. Kalau emang mau dipakai lagi sama Andoryu. Let's go. It's time. Dilepas mungkin. Buat Leomord, Teris lah di atas, oke. Wow, Teris lah. bukan Dina ya, karena udah ada Pove ya. Iya. Bukan Dina ya, emang mau diambil aja nih. Karena ini kan 3 hero close range combat yang nanti akan bisa ditargeting juga sama Terizla-nya. Dan cukup bagus Terisla untuk bisa pegangin Suyo ya. Kalau memang Blade Surge-nya dipakai untuk masuk ke dalam sebuah team fight. Yup. Yang Oke. susah pegang Pove nih sebenarnya. Licin. Licin. Dan Gordnya udah di-ban sekarang. Gak akan diberikan kepada Yehazkiel. Guinevere juga di-ban. Opsi buat Andoryu udah dipersempit lagi ya. So far ya masih ada Leomord sebenarnya. Yap. Atau Baxia Fredrin ya. Iya. Tapi ban terakhir dari Navi. Kalau memang mau ban ke arah mid lane-nya. Ini masih ada Yif juga kan? Oh, tapi Cetian ya? Cetian ya. Alright. Last ban. Leomord kah? Mau Leo. Atau ada kejutan Wah. nantinya untuk di pick terakhir? Kayak munculin assassin gitu tiba-tiba. Atau buang Khalid ya romornya. Ya atau buang Khalid bisa. Biar rivernya nggak terlalu strong juga nih buat Oh, tapi Navi. Leomord. Tapi Leo oke. Harusnya Khalid dulu ya mungkin ya. Atau hero-nya Apro lah. Iya. Antara Khalid atau Hylos nih pilihannya. Ya kalau badan lagi bisa high loss. Kalau mau agresif pegangin river juga ada Khalid. Tapi Baxia Oh. fleksibel. Baxianya fleksibel. Gak melulu di jungle ya. Yap. Bisa di roam. Bisa di roam. Ya. Oke. Jungle, gold, EXP udah ada. Tinggal duo mid-nya nih, Rong dan mid lane dari RRQ. Kayaknya Yif juga oke ya Yif. Yif ya. Masih ada Yif ya. Yang tersisa ya mungkin dari range yang jauh juga. Bisa untuk head to head dengan Chusin ya. Mungkin dengan memanfaatkan lah Void Crystal yang punya range panjang. Iya. Lagi head to head oke di Iya, laning. di Di team laning. fight juga nanti bakal Bisa pegang Baxia Terisla ya. betul. Ya walaupun sebenarnya opsi ketabrak masih ada ya. Kayak ada Cloud soalnya. Tapi Lilia
dan juga Chow. Main agresif nih ya. Ya, Lilia juga bagus nih pegangin Baxia Terisla. Iya, Slow effect dengan... apalagi belum wishing lantern nanti. Wah, itu pedes banget. Tapi kalau kayak gini, Baxianya mendingan di jungle atau di roam Om? Kayaknya digeser ke Rob deh. Jungle-nya Jangkolnya ambil Nolan aja. Nolan bener, udah mulai naik kan. Atau hero-nya Doryu. Siapa tuh? Joy. Joy jangan gak sih? Ada Pove. Yisun Shin? Yisun Shin bisa, Yisun Shin. Nolan tuh sebenarnya bahaya ada Pove. Ini Pove Tapi tutup KO. banyak kan. Hylos, oke Baxianya di jungle. Buset. Ini 3 badan ya buat Navi. Ya berarti sangat-sangat mengandalkan Zeon ya. Ya. Untuk nge-deliver full damage-nya nanti. Dan juga sebenarnya bisa ditutup dengan adanya Sky Pierce dari Chusin sih. Kayak Pierce Chusin, oke itu buat ini ya. Lebih menjamin kalau ada yang mau kabur karena memang damage mereka kecil. Cuman harus hati-hati banget nih karena Lilianya bakal pegangin hero seperti Terisla, Baxia, Hylos. Ini makanan dia. Ini 3 tembok ya boleh? Iya. Beton, baja ringan. Waduh. Satu lagi apa? Triplek. Lah, Gipsum. Gipsum. Ya apa terserah. Rapul. Bata. Semen. Lu gue batain lu lah. Maaf dah. Marah terus. Oke. Dan ini dia game yang kedua. Akankah menjadi 1 sama atau ini semua akan berakhir 2-0? Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke Lane of Down. Alright, match point untuk Navi ya. Membuka kesempatan lebih lebar kah atau justru akan ditutup juga oleh RRQ untuk menyamakan kedudukan? Seperti apa yang mau bilang? Lilia ini bakal magangin hero-hero frontline plus juga clear-nya cepet kan. Yep. Nama Chow lagi. Ya. Tuh lihat Afro-nya. Oke. Buset. Oh maksa juga ya Afro ya. Iya, Revitalize ke trigger soalnya. yeah, sakit kan, Angry Gloom. Dikasih not balok di situ. Lumayan akumulasi ya. Cuman bagusnya memang kalau untuk Hylos sendiri adalah waktu Poveus lagi lompat nih. Ya, Dia tuh bisa kepegang Poveus. tapi lihat deh Zeon di laning dari tadi agresif banget. Om. Agresif banget. Dan selalu kayaknya bisa menang juga deh di lane-nya dia ya. Yep. Karena waktu pakai hari tadi menangnya kan karena dapetin gold crab. Ya. Banyak banget gold crab yang dimakan tadi dengan Zeon. Oke. Tapi kan sekarang Haritnya Pindah ya. pindah ya ke Super Toy ya. Mhm. Oke. So far untuk keduanya masih terbilang cukup aman juga. Belum ada gerakan lebih lagi yang dilakukan. Tapi saya talent emblemnya nih. Wah, Emblem, tipis-tipis plating deh ya. ya. Full emblem tank ini berarti buat Apro. Tenacity, Wah. Vitality, Oren Kontrasi. semua tuh ya. Heeh. Nah ini tembok bata nih warna begini oren. Bata semua ya dia. Bata nih ya. Heeh. Oke. Tapi karena bottom lane udah mulai dipegangin nih Karsa biar gak bisa leveling dengan aman. Tapi enggak, ternyata gak dilanjutin lagi. Ya. Masih aman juga nih. Nah ini loh gerakannya bertiga mulu nih kita lihat dari Navi. Hati-hati. Oke. Akan menabrak ke arah siapa? Oh, Wait. Tahu dalam ya. ya. Balik Andorio. Untung power steering nih ya. Betul. Langsung muter lagi. Kalau enggak nabrak tembok lagi tadi tuh. Tembok viral lagi jadinya. Oke. Oh. Sementara itu, Kars harus mundur tapi tadi ada pergerakan dari Dok. Wah. Langsung belok juga deh tadi ya. Oke. Tapi Turtle sekarang sudah mulai terbuka juga. 4 versus 4 terlihat. Akan seperti apa nih ya. Dari perebutan untuk Turtle-nya. Dan Andorio menabrak. Masuk lewat belakang mereka. Mendapat langsung ke arah dari Kuroki. Bang untuk sekarang ada satu belajar. Joet. Dan Zeon mendapatkan poin kill. Wow. Penalty zone. Flicker. Dari Kars juga. Yap. Gak cuma itu sebenarnya adalah bagaimana Navi memaksimalkan terrain yang mereka bawakan sekarang ya. Expanding River. Dan itu kita melihat adanya Zeon yang hadir dengan melakukan sebuah blessing duet. Cepet ya. Yap. Wah tapi bawahnya juga udah mulai ke plating tipis-tipis nih. Ngebuat dari Karsnya cukup bisa mendapatkan beberapa tambahan dari segi gold. Perlahan Navi kembali untuk bisa mendapatkan early game advantage mereka Om. Yap. Si Zeon juga rajin ya tadi. Jalan ke tengah. Yep. Terus ngambil tuh ya satu wave ada 4 minion di sana. Balik lagi ke top. Jadi goldnya harusnya Zeon ini lumayan unggul lebih lah dibandingkan dengan Super Toy juga. Apalagi di awal-awal nih masih early banget. Udah nyumbangin 1 poin kill. Iya. Itu pasti makin menjadi modal utama lagi untuk Zeon. Tapi Afro. Oke, Apro sendirian. Apro berhasilkah dia mendapatkan sebuah backup dari rekan-rekannya dan benar. Apro pun selamat. Ya, burst pathway-nya nggak mundur ya.
Iya. maju. Revitalize-nya nggak ada loh tadi Gak itu. ke trigger ya. Gak ke trigger. Karena dan emang Masih baru, belum ready baru, ya? baru nongol juga. Iya. Belum ready tadi. Heeh. Apro? Oke, dan Wah, Apro, ini. percobaan selanjutnya Revitalize. Hanya untuk waktu sesaat sepertinya. Keadaan berubah. Masing-masing roamer menghilang. Tapi Andorio masih ingin lebih. Ada retribution tadi sepertinya udah langsung di pop up juga. Dan flicker kali ini dari YSKL. ya skill karena cukup up. Yap. Tapi Super Toy Tempat yang lain. Iya deh. Tebal Iya. ya. yang kena Baxia soalnya ya. Oke, sementara itu serangan balasan dari Zeon. Masih cukup santai Super Toy. Masih aman banget. Bahkan kayak gak terlalu banyak berkurang ya Yep. HP-nya. Damage-nya masih belum terlalu terasa Iya. karena baru kelihatan nih untuk first item priority-nya. DHS buat Zeon. Yap. Nah kalau ada DH-nya baru berasa ya. Tadi masih belum jadi soalnya juga. Tough boots untuk Andoryu. Mid-nya masih tetap bisa dipegang oleh Navi juga. Di mana turtle-nya sudah mulai akan spawn. Dan sepertinya dua tim ini mau nih ya buat dapetin turtle-nya. Tapi Zeon sudah mulai lebih dulu bergerak dibandingkan dengan Super Toy. Ya, clear cepat ya. Hati-hati. Oh. Hati-hati. Wah ini disinari loh sama Jize. Yep, dan 5 player. Idok. Dari Navi mereka bersiap. Mencoba untuk bisa menendang ke arah satu player dan Idok berhasil mendapatkan langsung ke arah JZ. Tapi ternyata itu pun tidak akan dibiarkan begitu saja dengan sangat cepat oleh pemain dari Navi. Karena udah ada balasan yang Idok. terjadi. Maka untuk sekarang ada 2 player yang dimiliki oleh Hierarchy pun lejap seketika. Andorio udah masuk jauh banget ke Waduh. dalam area defensif. Tapi depannya berbeda Super Toy. Oh. Benar-benar ditampol oleh Pak Lucas. Waduh, ini bakal menjadi kerugian yang besar lagi untuk Hierarchy. Mereka kehilangan 3 pemain. Mereka juga nggak dapetin turtle-nya. Ya, dan Andoryu juga ternyata ada di tengah ya tadi ya. Gak sempat untuk bisa dipunish tadi. Sampai ke orange pop duluan deh. Dia nempelinnya JSKL. Iya. Jauh banget tuh ya buat mainnya. Tapi Navi. Nih kembali untuk leading yang mereka peroleh lumayan sulit seharusnya untuk bisa dibalikan lagi ya. Yep. Dan Zeon terus-terusan mendapatkan poin kill juga nih Om. Iya. Assist juga dapat. Oke tadi itemnya Super Ken sepertinya kembali ya. Akan menuju ke Sky Pierce. Dari sisi Navi belum ada Sky Pierce yang bakal di-build karena Glowing One ini. Untuk JC, first item Prayo selesai juga. Wah berat banget ini Super Ken ya. Waduh. Waduh, Kena slow oke. nih, kena slow. Hidup. Dan menjadi santapan lagi. Has been slain. Oke, Girls Path Away Oke, juga Girls di Path sisi Away. lain. Coba untuk bisa menghalangi dan juga memberikan ruang Has been destroyed. untuk Zeon. Untuk dapet ya, untuk turretnya juga sekarang. Wow, rencana-rencana yang dilakukan oleh Navi ini berjalan cukup baik Om. Ya, bukan cukup baik lagi nih. Sudah mulai pegang kondisi bagi Navi. Orange buff masih sempat untuk di-secure, tapi tidak seperti untuk outer mid turret. Yep. Bisa? Oh, masih bisa. Clear Masih cepat bisa. ya. Oke, oh Tuh, Idok. Oh, Web, oh. ditendang tapi nyangkut Wah. tadi. Wah. Udah malah membuat. Kembali dong dicemilin oleh beberapa player milikin oleh Navi. Kalau maju dengan Jet Kundo dan tanpa adanya Shunpo juga tadi bahaya karena yang bisa megangnya tadi Jize Apro. Waduh. Yap, yang Glorious Pathway. Ada satu pelaju duet. Begitu menyakitkan dan juga menghancurkan serangan dibangun oleh pemain dari Navi. Mereka berhasil lagi mendapatkan karya YSKL. Yap. Dan di sisi lain juga Andoryu mendapatkan turtle-nya tapi Kuroki. Oke, Kuroki. Oh, no. Kuroki mencoba untuk bisa kabur. Uh-oh. Dan tidak akan bisa karena Kuroki pun menjadi korban dari keberingasan Navi. Waduh, ini berat sih untuk Hierarchy. Mereka nggak banyak bisa dilakukan. Mau main pick off pun dari tadi berat banget Om. Iya. Ini dok first item Domi ya langsung. Bicara tankis sebenarnya nggak juga, tapi butuh untuk Dominya. Ada glowing untuk Yes. Tapi Navi nih ya, kalau kita melihat mereka memang job desk yang sangat baik itu dilakukan dengan Apro. Rela untuk tumbang, tapi pertukarannya itu sangat sepadan sekali. Melebihi sepadan bahkan. Ya. Pertukaran yang masih menjadi keuntungan besar untuk Navi harusnya. Dan juga Jize kayaknya nih on the way Sky Pierce Om. Ya. Oh, Glorious. Wah, diajak berantem lagi dong. Unggul 5.000. Kesempatan dan juga peluang yang begitu besar dimiliki oleh pemain. Navi dan mereka mendapatkan satu player sangat cepat. Kuroki. Wow. Ya ini Lagi. babak belur sih pastinya ya. Karena dipegangin banget kan. Typical Povios yang oke, all in masuk one way ticket. Kepegangin sama Jusin, kepegangin sama Hylos. Itu juga udah berat banget Om. Ya, Jisnya bakal pegang Sky Pierce ya. Udah mulai nyelipin nih satu item damage. Finisher untuk Navi. Ada Sky Pierce di tangan dari Jise. Oke, Swift Trinity juga selesai. Cepat banget nih, 8.30. Inner mid turretnya sudah akan dicopot juga oleh Navi.
Wah ini Girls Path Away juga bener-bener bisa. musir aja ya. Diusir lagi, diusir. Oke tapi sempat clear harusnya, inner turretnya masih belum hancur. Wah di TB-in lihat Afro. Been destroyed. Menahan damage dari turret biar Karsa juga bisa pulang. Dan kali ini untuk Navi. Mereka bisa bebas banget buat targeting ke arah siapa aja. Ya, gak cuma itu ya. Mereka bebas untuk dapetin Lord yang pertama nih. Karena secara level item mereka cukup juga. Dari, meskipun ya misalnya dari idoknya make a move. Ini mereka gak bisa langsung ke punish nih satu hero dari Navi. Iya, damage-nya masih harusnya belum cukup ya. Belum dapat ya. Aha, kayaknya kalau misalkan emang Super Ken mau bersih-bersih dengan stack Sky Pierce-nya yang masih belum terlihat untuk saat ini. Ini harus ada peran besar dari Yeskiel yang ngepok duluan. Iya. Cuman dari tadi Yeskiel ketempelan Andorium. Emang gak bisa gerak sih. Aha. Ditempel Andorio dengan item yang belum selesai ya. Masih dengan satu glowing one. Modal yang belum cukup sama sekali. Akhirnya tercabut juga untuk Blue team Inner mid turret. been destroyed. memang sesuatu yang dikejar juga. Iya. Tapi wah kabil semua nih Ul. Ya, resource-nya habis. Habis lagi. Sisa paling minion-minion yang masuk itu juga bakal di freeze. Ini area defense-nya benar-benar dijajah tepat di depan mereka sendiri gitu loh. Mau gimana? Di mana semangat yang dimiliki oleh RRQ? Ada semangatnya. Ada. Cuman ternyata, tapi tabrakan hampir aja bisa dilakukan Andoriu. Agak deg-degan. Karena ya balik lagi ya, efek punish ini juga bisa dimanfaatkan sama RRQ loh. Iya, bagian atas masih ada Holy Defense ya. Tapi Lordnya gak bakal kena nih untuk damage dari Holy Defense. Oke. Lord akan masuk. Turret has been destroyed. Sementara itu, Lord akan berlawan atas Deseon! Classic duet! YSKL down, Kuroki lejam menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki oleh pemain dari Navi. Mereka bersiap untuk bisa menutup game ini karena Lordnya pun masih ready steady. Apa yang akan terjadi? Navi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, Ido pun langsung lenyap seketiga. Web Minion masih akan masuk lewat tengah bola, hanya menyisakan beberapa player saja antara Superkan dan juga Super Toy karena mereka masih sanggup untuk bisa menerima begitu banyak attacking yang dilakukan oleh pemain Navi. Dan sekarang best-nya selesai. 2-0. Harap